mulai dari Wiranto sampai Bu Susi semuanya ke Hambalang. Ada apa dengan Pak Prabowo? Apakah ini amunisi baru bagi Pak Prabowo atau ini hanya sebuah tambahan biasa saja? Sampai-sampai Pak Wiranto, ya silahkan junior saya maju. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini akan menambah kekuatan Prabowo yang luar biasa? Atau ya sebatas basa-basi saja? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Pak Prabowo, yang sementara ini kita membicarakan antara Mas Anies Baswedan sama Mas Ganjar. Bagaimana tentang Pak Prabowo? Ini ada tambahan amunisi baru. Pak Wiranto yang dulu adalah ketua Hanura, pendiri Hanura, Bu Susi yang dulu menteri yang sangat menarik perhatian, dan Prof. Jimli Asidik. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas sebenarnya apa yang terjadi dengan itu semuanya dan apakah ini menambah kekuatan bagi Pak Prabowo. Pertama kita lihat di Detik, Susi hingga Wiranto mereka yang silaturahmi dengan Prabowo. Oh, ini adalah yang mulai awal tadi kita sampaikan. Kemudian di Kompas, Wiranto dukung Prabowo jadi capres. Sekarang adik saya, silahkan maju. Ini dalam dunia militer juga ada dukung-mendukung. Selanjutnya di Republika, Prabowo Daulat Wiranto bantu pemenangan Pilpres 2024. Seperti ada semacam hubungan keluarga yang sangat mendalam, tidak cukup doktrin. Dan kita lihat di Tempo, Jokowi kumpulkan ketum parpol koalisi pemerintahan malam ini. Zulkifli Hasan dipastikan hadir. Oh, ini ada hal yang berbeda lagi. Dan terakhir kita lihat di CNN Indonesia, ex-ketua MK Jimli Asidiki turut hadir pertemuan Prabowo Wiranto. Kalian pilih yang mana? Oke, kita baca di CNN Indonesia sebenarnya apa yang terjadi. Ex-ketua MK Jimli Asidiki turut hadiri pertemuan Prabowo Wiranto. Jakarta, CNN Indonesia, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki turut hadir dalam pertemuan antara Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dengan Wiranto. Pertemuan itu digelar di kediaman Prabowo Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada hari ini, maksudnya kemarin. Saat pertemuan berlangsung, Jimli Asidiki di jajaran petinggi Gerindra. Jimli tidak bicara saat konferensi pers berlangsung. Selain Jimli, mantan ketua tinggi Partai Demokrat Marzuki Ali juga hadir dalam pertemuan tersebut. Terpisah Wakil Ketua Umum Gerindra, Sugiono mengatakan bahwa dua tokoh tersebut selama ini sering bertukar pikiran dengan Prabowo. Akan tapi, kata Sugiono, Pak Marzuki ataupun Pak Jimli belum menjadi kader Gerindra. Pak Jimli dan Pak Marzuki belum melewati prosesi tersebut, maksudnya kaderisasi di Gerindra. Marzuki Ali pun tidak menjawab tegas mengenai statusnya, apakah sudah menjadi kader Gerindra atau belum. Dia hanya bilang kehadirannya dalam pertemuan dengan Wiranto sebagai sahabat dari Prabowo Subianto. Ya, sahabatnya Pak Prabowo. Ini kalau kita telusuri di Detik, Susi hingga Wiranto mereka yang silaturahmi dengan Prabowo semakin mendekati Pilpres, maksudnya pencalonan semakin asik, hangat. Sejumlah tokoh dari berbagai latar belakang bersilaturahmi lebaran dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, mulai dari Watimpres, mantan Menteri Kelautan juga Bu Susi, Watimpres Pak Wiranto bersilaturahmi. Tak hanya itu, Gerindra mendapatkan kader-kader baru selepas Lebaran 2023. Prabowo Subianto menyebut mantan Ketua Umum
Partai Hanura, Wiranto yang melakukan safari politik. Dalam kesempatan itu Prabowo sempat menyampaikan secara terbuka untuk mengajak semua kader potensial termasuk Wiranto untuk bekerja sama. Kemudian Bu Susi, mantan Menteri Kelautan ini juga ke Pak Prabowo. Kemudian pada 30 April dalam foto yang diunggah Susi, dia dan Pak Prabowo tampak menikmati hidangan di meja. Prabowo dan Susi juga berbincang dalam momen tersebut. Ica dan Airlangga, oh ini lebih ngeri lagi. Dewan Pembina Golkar Abu Rizal Bakri dan juga Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dalam momen silaturahmi Lebaran, pertemuan tersebut berlangsung di kediaman Abu Rizal. Prabowo disambut langsung karena di rumahnya Pak Abu Rizal. Iwan Bule, wow ini luar biasa ini prosesnya. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Menarik kan, suasana menjelang proses pencalonan. Meskipun sebetulnya masih lama sih, bulan Oktober November kan masih panjang, tetapi momentum 21 April kemarin yang Megawati PDI Perjuangan mengumumkan Mas Ganjar Pranowo membuat dunia perpolitikan kalang kabut. Kalang kabut maksudnya gimana? Langsung semuanya tampil dan menampilkan. Dekat mendekati dan semuanya apalagi dalam balutan silaturahmi Lebaran. Menurut analisis saya, pertama, bahwa keberadaan Pak Wiranto pada kesempatan ini itu merupakan senior junior dalam militer. Jadi beliau ya memberikan apresiasi terhadap juniornya untuk silakan maju. Tetapi di sisi yang lain memang Pak Wiranto ada sebuah problem tentang Hanura yang mana pada waktu mau masuk kekuasaan kemarin Pak Wiranto harus melepaskan Hanura dan Hanura diambil, di take over oleh yang lain. Akhirnya Pak Wiranto sepertinya sudah tidak punya tempat di Hanura dan pada kesempatan kemarin itu mendekatkan diri kepada Pak Wiranto. Jadi kalau menurut saya sih ini serius. Ini pendekatan komunikasi yang mendalam antara Pak Wiranto sama Pak Prabowo, meskipun selama ini belum pernah terjadi. Tetapi di dalam dunia politik everything is possible, apalagi dalam suasana di situ ada sebuah interest bersama, ada kepentingan bersama bagaimana dalam merespon persiapan 2024. Kedua, adapun keberadaan Bu Susi itu menurut saya ya silaturahmi biasa. Jadi Bu Susi bisa saja silaturahmi dengan yang lain, apalagi ini adalah suasana Lebaran. Meskipun terbersit ada sesuatu yang dibicarakan. Begitu juga Prof. Jimli Asyidiki, Marzuki Ali mantan elit Demokrat. Menurut saya itu silaturahmi biasa, tetapi pasti ada sesuatu yang selanjutnya dibicarakan. Maksudnya adalah Pak Prabowo ya magnet tersendiri pada persiapan 2024 ini. Kemudian yang ketiga, apakah ini semuanya mempunyai dampak positif kepada Pak Prabowo? Maksudnya untuk pencalonan 2024, ya kalau komunikasi itu ditindaklanjuti dengan berbagai kegiatan yang mengarah kepada Pak Prabowo, iya. Tetapi kalau hanya sebatas komunikasi silaturahmi, maka ini adalah berat. Beratnya adalah ya tidak mungkin untuk mereka mensupport ataupun sebaliknya. Jadi keberadaan silaturahmi yang tidak ada eksekusi itu akan menjadi problem besar baik Pak Prabowo ataupun untuk Pak Wiranto, Pak Jimli dan selanjutnya. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Obrolan spesial untuk Pak Prabowo ini bukan berarti meninggalkan obrolan untuk Mas Anies Baswedan sama Mas Ganjar ya. Mas Anies sama Mas Ganjar tetap berjalan, tetapi pada dua terakhir ini kita melihat Pak Prabowo ada sesuatu.
Apalagi pada jauh sebelumnya, Pak Jokowi sering mengendorse Pak Prabowo. Jadi endorse-nya itu adalah, saya melihatnya kalau mungkin teman-teman mempunyai pendapat sama atau berbeda, saya melihatnya bahwa Pak Prabowo merasa diperhatikan oleh Pak Jokowi dan ini adalah sosok yang ingin ditampilkan Pak Jokowi. Tetapi itu berubah pada waktu 21 April kemarin ketika Bu Megawati mengumumkan sebagai hak prerogatifnya, dan itu Pak Jokowi juga tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga Rocky Gerung menyampaikan Pak Prabowo atau Erlangga Hartarto ketemu sebelumnya Anies Baswedan itu adalah ada hubungannya dengan Jokowi. Sangat mungkin ini juga ada hubungannya. Tapi ya everything is possible ya. Itu yang disampaikan oleh Rocky Gerung, pencinta masa depan negeri. Sehingga kalau melihat suasana seperti itu, semuanya akhirnya mengerucut, semuanya masih cari mana kekuatan-kekuatan yang masih bisa dihadirkan untuk membangun negeri ini. Jadi seseorang itu kalau berkontestasi inginnya menang. Kalau dia itu kalah, lebih baik tidak berkontestasi. Seseorang itu kalau ditampilkan adalah karena demi kekalahan, pasti akan dijauhi. Tetapi kalau seseorang itu adalah dicalonkan untuk melahirkan kemenangan, dan sebagian orang bisa terlibat di dalamnya, maka mereka akan mendekati. Ada gula, ada semut. Itulah Pak Prabowo yang menjadi magnet bagi Pak Wiranto. Pak Wiranto mungkin kalian mengenal, beliau adalah jenderal, panglima TNI dahulu, dan pada kesempatan ini adalah ya sebagai bagian dari di kekuasaannya Pak Jokowi, Pak Timpresnya Pak Jokowi. Mungkin kalau kalian ada informasi yang berbeda, silahkan disampaikan di sini. Tegakkan demokrasi, lawan ketidakadilan. Jadi politik itu akan mempertemukan orang-orang yang pernah berbeda ketika ada kepentingannya yang sama. Pak Prabowo, Pak Wiranto pernah berbeda. Ya, kita lihat bagaimana suasana 98. Waktu itu kan, gelombang reformasi luar biasa. Pak Wiranto bagian dari pemerintah pada waktu itu. Pak Prabowo bagian yang mendapat semacam tanda kutip fitnah bahwa dia akan merongrong. Nah, sehingga pada suasana 98 ini antara Pak Wiranto sama Pak Prabowo tidak seakrab kemarin. Tetapi kalau ngomong politik, semua itu serba mungkin. Jadi Pak Prabowo akhirnya bisa berkomunikasi dengan Pak Wiranto, atau sebaliknya, Pak Wiranto yang dahulu sepertinya tidak akan bisa bertemu Pak Prabowo, itu bisa menyatukan. Itulah politik. Dan yang selanjutnya, keberadaan Bu Susi yang pernah viral sebagai Menteri Kelautan, tenggelamkan. Pada kesempatan ini muncul pasti menjadi perhatian Pak publik. Tetapi apakah ini akan dibawa ke arah proses pencalonan? Kalau menurut saya masih agak jauh ya. Kecuali misalkan ada partai politik yang sebagai wakilnya dari Bu Susi atau sebagai yang support total pada Bu Susi, sehingga ketika membangun koalisi itu Bu Susi adalah mempunyai daya tawar yang menarik. Sehingga tidak cukup misalkan secara personal hebat ataupun misalkan tentang dunia bisnisnya yang menggurita atau dunia kelautannya yang hebat. Tegakkan demokrasi, lawan ketidakadilan. Sehingga Prof. Jimli Asidiki, Pak Marzuki Ali, semua pasti mempunyai pikiran yang mereka mendekati Pak Prabowo, ada sesuatu. Meskipun para pendukungnya Pak Ganjar, begitu juga pendukungnya Mas Anies berbeda. Ini Pak Prabowo itu sudah masa lalu, sudah berapa kali berkontestasi dan belum pernah menemukan kemenangan. 2019, 2014 adalah sebagai calon presiden, 2009 sama Bu Megawati bakal calon wakil presidennya Bu Megawati. Coba bayangkan. Dan pada titik tertentu akhirnya bisa bertemu, tapi juga bisa tidak dengan end yang lain. Tegakkan demokrasi, lawan ketidakadilan. Semoga menjadi
kajian yang menarik bagi kita bersama. Bagi mahasiswa pasti menjadi sebuah judul atau inspirasi judul, skripsi, tesis, disertasi. Dan yang lebih penting untuk Indonesia, kebaikan Indonesia, maka banyak pilihan yang menarik untuk negeri ini dan orang-orang bisa untuk berkoalisi, berkomunikasi dengan mereka. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.